Assalamualaikum para hadirin, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini boleh kita tausiah kembali untuk melanjutkan yang kemarin. Tapi sayang saya ini ceramah atau tausiah tidak bisa bahasa Indonesia ya, hanya bahasa Banjar saja. Kecuali anak saya tadi yang bisa ya sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Nah, saya ini Bu datang dari Banjarmasin. Saya rindu sama anak saya di sini. Saya ini punya anak Bu cuma 5. 2 laki-laki, 3 perempuan. Ya 1 kerja Pak Lidi ini anak saya. Ada yang 1 di Banjarmasin, perempuan juga ada di Tanjung 1, di Peringin dan di Amuntai. Kerja ini tinggal di Jakarta ini selama sudah 20 tahun. Kerja ini anak saya yang pembungsunya. Para hadirin rahimakumullah. Sayang Bu, Rija ini umur sekitar 33. Di waktu Rija umur 15 tahun, ibunya meninggal dunia. Mulai dulu sampai sekarang saya tidak mempunyai istri. Jadi saya sambil ceramah, sambil mencari jodoh ya. Jadi ceramah pada malam hari. Ceramah pada malam hari ini yang berjudul Lidahku Menyiksa Tubuhku. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, man kana man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa aja Nabi beriman di hari akhirat nanti, maka hendaklah berkata yang baik-baik. Kalau tak mampu lebih baik berdiam. Lalu ujar ulama, kalau kamu berkata yang baik-baik, yang bermanfaat bagi kamu, bahkan kepada orang lain, maka berkatalah banyak-banyak, itu nilainya laksana intan mutiara, susah dicari, mahal harganya. Tapi kalau kamu tidak pandai berkata-kata, lebih baik berdiam. Karena berdiam itu laksana emas bulan. Jadi buai amun pian tidak pandai berkata-kata, sekalipun perkataan pian 1 kali, lalu itu menjadi permusuhan, lebih baik berdiam. Karena berdiam itu nilainya laksana emas permata. Orang alih menangguh. Tapi kalau pian itu berkata yang baik, yang bermanfaat bagi pian, bahkan kepada orang lain, maka berkatalah banyak-banyak. Itu nilainya ibadah. Laksana intan muntiara, perkataan pian itu susah dicari, mahal harganya.
Justru itulah Rhoma Irama pandai-pandai menjaga kalau lidahmu berbicara, karena dari omongan bisa menimbulkan keributan, karena dari omongan bisa menimbulkan permusuhan, karena dari omongan bisa menimbulkan perkelahian. Nah, berarti bisa dia menyanyi. Anak saya aja bisa menyanyi. Kita ini daripada anakannya. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga kalau lidahmu berbicara. Amin. Jadi buat kita tuh apabila ditanya orang satu, jawabannya juga satu, jangan lebih. Amun lebih banyak muntung. Bahari ada seorang perempuan. Bahari ada seorang perempuan tua tulak ke pasar membawa gatingan purun. Pian tahu lah bawa gatingan purun. Lalu nasabaya sidin tuh udah kita bicara marawa kamana ikamnya. Terus jadi menjawab, aku jadi hendak ke pasar, hendak baru tukar acan, asam, bawang, uyah, minyak, aminting, segala macam seperti jadi ekonomi dapur jangan habis. Bapaknya tuh gak tahu ekonomi dapur habis, tahu makan aja nak laki pulang disalahkan. Ini boy ngarannya banyak muntung lalu harang nasi. Kawan itu boy kededa mananya nang bertukar acan asam lagi. Ujar kawan pian hendak ke mana? Kan satu pertanyaan. Jawabannya hendak ke pasar selesai. Ini kada hendak ke mana? Pian. Aku hendak ke pasar menukar acan, asam, bawang, uyah, minyak lamak, kaminting, macam-macam seperti. Hanya lelaki itu disalahkan. Abahnya tuh dia tahu makan aja kalau dapur habis. Nah, ini maka mau. Nah, jangan gue itu. Tuhannya banyak buntung harang nasi. Jangan. Jadi bila kawan kita tuh bertanya satu, apabila bertanya satu, jawab pada satu. Hendak ke mana pian? Hendak ke pasar selesai. Kaca oleh kedua, kenapa dicari? Nah, tuh ada pulang. Nah, ini ngarannya nang lidah, hati-hati yang jaga. Para hadirin, rahimakumullah. Nimbahanu ulun bahasa Indonesia, bisa sedikit juga tukang pangking ini dengan belajar juga. Ada kayak anak saya ini bang punya bahasa Indonesia nang mau dia bisa. Kita kan bisa. Ya untungnya kita ini buat amun kawa kita ini kada pintar, anak buah pintar. Amun anak buah kada pintar, cucu buyut kada pintar. Ini kada kita kada pintar, anak buah kada, dua kali kada pintar. Dua ini. Jadi buat kalau kita anak kada pintar, usahakan anak kita supaya pintar. Kalau anak kita kada pintar, usahakan supaya cucu pintar, buyut. Jangan terus-terusan. Ini buat perkataan ini ada 3 perkara. Nang pertama perkataan orang gila. Nang kedua perkataan orang bisu. Nang ketiga perkataan maling atau pencuri. Nah, Pak Ustadz tanya,
Kayak apa perkataan orang gila? Nah, perkataan orang gila tuh, Pak. Seharian nih ucap mendengari kan ide sorangan ucap. Itu karena perkataan orang gila. Nang kedua perkataan orang besok. Ini contoh. Orang besok ini boy, anu aja mau di aparanya tuh. Syarat angkat tangan para ke atas, angkat satu dah, angkat para ke atas. Setelah itu tangan buat ke mulut begini. Setelah itu terus turun ke parut. Apa artinya, Bu? Itu perkataan orang bisu. Artinya kalau telunjuk para ke atas satu, berarti hari sudah pukul 1. Setelah itu lalu tangan kamu untung belum makan. Kalau ke parut lapar. Nah, ini perkataan orang besok. Kedua, begini, atas ke mulut ke parut. Artinya hari sudah jam 1, untung belum makan, parut lapar. Nah, ini kata orang besok. Nah, anak kedua. Nang ketiga apa? Nang ketiga perkataan maling. Kayak perkataan maling toh. Gamat berbisik. Karena kalau terlalu keras suaranya, ampun rumah mendengar. Lalu berbisik. Nah, itu perkataan maling. Jadi perkataan itu ya 3. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi bagi kita hati-hati berbicara. Mata paloh gitu. Jadi hadis Nabi tadi perlu itu dipegang. Man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ada juga yang salah pengertian. Dulu bila hari Jumat pasar Bihira. Taraung kawan duduk di muara lawang. Taraung kawan liwat. Lalu menguap muara lawang di banggaan menguap. Sangkan liwat ini merawak hendak ke mana ikam. Pada orang menguap nare hendak ke Bihira. Salah tangguh. Orang menguap sangkan merawaknya hendak ke Bihira. Nah, ini hanya salah pengertian. Aduh itu. Nah, para hadirin rahimakumullah. Baru jawabannya. Jadi malam ini kita ceramah atau tausiah sekadar kemampuan kita aja nah. Ini berhubung nih ada kalau rasakan man nih sakit nih. Nah, para hadirin mungkin ini saja yang dapat diuraikan. Hilaf salam mohon dimaafkan. Hilaf salam mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada gangguan banyak.